Jadi si istri ini dia menolak sperma suaminya. Alergi atau gimana itu? Exactly. Itu alergi sperma. Alergi Ini yang sperma. terjadi antara Nicole Kidman dengan si Tom Cruise. Oh, begitu. Dok, mau tanya dong, Siap. Dok. Ini kan ada yang kayak hidupnya sehat, Iya. badannya juga ideal, Mhm. makannya bagus, terjaga, pokoknya olahraganya juga rutin, Mhm. dengan pasangan juga harmonis, Hmm. tapi nggak punya anak nih, pas promil juga gagal terus. Ya, Itu ya, kenapa ya. nih, Dok? Bisa dijelasin mungkin sedikit? Ini good question. Pertanyaan sangat baik. Jadi gini, saya sedikit sharing ilmu S3 saya di Jepang ya. Jadi ternyata ketika seorang suami spermanya bagus, lalu frekuensi hubungan seksnya 2 hari sekali bagus, tubuhnya juga sehat, tidak perokok, olahraga sejati gitu ya, olahragawan, istrinya juga haidnya teratur gitu ya, hidupnya juga sehat, berat badan ideal, tidak ada PCOS segala macam, kok belum hamil-hamil? Iya, betul. Ini kan pertanyaan sangat menarik nih. Ya. Nah, saya kasih contoh gini. Dulu tuh ada artis Amerika ya, Tom Cruise sama Nicole Kidman kalau saya nggak salah ceritanya itu mereka married, nikah, nggak punya anak, terus split, punya anak. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Nah ini setelah saya pelajari, ilmu ini masih kontroversi ya di bidang obstetrik, saya terus terang aja nih. Bahkan senior-senior saya juga memandang ini bukan suatu hambatan gitu ya. Artinya dengan metode promil lain pun ini masih bisa, tapi faktanya metode promil lain pun ternyata gagal gitu ya. Jadi ada yang namanya suatu gangguan pada istri, antibody sperma ya. Jadi si istri ini dia menolak sperma suaminya. Alergi atau gimana? Exactly. Itu alergi sperma. Ini yang terjadi antara Nicole Kidman dengan si Tom Cruise. Oh, begitu. Saya pernah dengar dari seorang profesor bahwa ilmu ini sudah ada di tahun 60-an. 1960-an. Cuman treatment belum ada. Nah, waktu saya S3 di Jepang, saya ketemu treatment ini, kita turun alergi spermanya sampai normal, langsung hamil. Oh, gitu. Dan saya tidak sedikit mendapatkan pasien-pasien yang dari klinik-klinik bayi tabung dimanapun di Indonesia itu berada, yang gagal, ternyata mereka berinisiatif Bu Enda ya. Jadi kadang-kadang mereka mencari tahu, apa sih salah saya, apa sih gagalnya. Mencari tahu, ketemu, saya suggest untuk periksa segala macam, ketemu hasilnya, lalu kita coba evaluasi, kita treatment, sampai normal, langsung hamil. Dan beberapa pasien itu cerita masih punya embrio yang di cryo gitu, yang di freezing gitu ya. Saya suka bertanya, Bu itu gimana? Udah saya nggak diambil lah karena mendingan alami aja. Ya otomatis dong, ya kan. Jadi sebenarnya kalau orang gagal promil itu yang alami kan kita bisa inseminasi gagal kita bisa bayi tabung gitu. Tapi kalau dia masih punya masalah ini, kok ternyata dalam teorinya itu ada kegagalan. Karena apa? Tadi ternyata si istri alergi sama sperma suami. Jadi menolak ya, Menolak Dok, ya? gitu loh. Ini ciri ya, ini perlu dibahas. Kadang-kadang dalam gini, untuk kehamilan itu berarti kita membahas 2 faktor suami sama istri. Betul. Suami pasti sperma lah ya. Kita apapun kita breakdown ketemu masalahnya. Kalau dia pun sampai azospermia gitu, kita masih bisa TC atau mengambil sperma dari tesisnya langsung. Untuk istri kan evolusi banyak nih, dari mulai sel telur, daur haid, terus indung telurnya, salurannya, dan seterusnya. Rahimnya sendiri itu banyak tuh. Tapi kalau ini sehat, apa masalahnya? Nah, saya mengidentifikasi pasien-pasien yang pertama nih ya, hubungannya tadi tertib, frekuensinya rutin seminggu 3 kali, kemudian sperma juga normal, kemudian istri juga sehat. Nah, ternyata itu mengalami alergi sperma. Apalagi kalau istrinya jarang sakit. Logikanya gini, kalau istri jarang sakit, maka bakteri tidak bisa membuat dia sakit. Karena waktu dia masuk dibikin pagar bakteri. Ada virus, pagar virus. Bakteri yang sama datang 2 kali, double, dan seterusnya. Nah, sperma itu nasibnya sama dengan bakteri dan virus. Ini benar-benar asing. Sehingga waktu benda asing mau masuk ke tubuh istri, dia bikin blok. Penjagaan data, bikin menjaga, masuk. Dapat kedua kali, 2 kali pagar. Terus-terusnya. Akhirnya makin susah, makin tebal pagarnya, makin susah membuahi. Itu masalahnya. Nah, ada yang berpikir, oh ya sudah, kalau gitu kan itu terjadinya di mulut rahim tuh. Karena mulut rahim ada getah cervixnya gitu ya. Ini sebagai sensor sperma. Kalau gitu kasih aja tuh selang langsung ke dalam rahim.
Nah, ternyata cairan tubuh kita itu di mananya sama. Di dalam situ sama, di darah sama, ya di sekitar lain juga sama. Jadi ada penolakan di sini juga. Itu yang mengakibatkan dia tidak mau nempel, Bu Enda. Dan itu harus diterapi juga Harus ya, terapi. Dok? Kalau nggak diterapi, ya memang tidak semua pasien yang punya alergi sperma itu tidak hamil, tidak semua. Saya mengakui itu karena memang penelitiannya begitu. Tapi kalau ada pasien yang gagal dari berbagai macam program hamil tadi, why not kita coba dulu. Betul, Gitu. harus Di dicek India itu jadi standar operasional. Oh ya. Jadi sebelum pasien promil ke yang lain, itu dicek dulu tuh. Jadi biar nggak kerja 2 kali sebenarnya, Dok? Exactly, betul. Itu ditangani, berarti kan satu udah selesai masalah. Tinggal yang kita evaluasi lagi. Betul. Gitu, Bu Ena, kira-kira. Dan di tempat klinik saya bayi tabung belajar di Jepang itu, 2 klinik, itu angka bayi tabung yang transplantasinya gagal, kemudian kita masalah itu timbul, kita obatin, angkanya naik 50%. Itu datanya menunjukkan seperti itu. Gitu, kira-kira, Bu Ena. Jadi baik menjadi dasar pengobatan juga sih sebenarnya, Dok, ya? Pastinya, betul. Dok, ini kalau misalnya nih nanti si perokok ini yang suka nge-vape, suka ngerokok, sudah berhenti nih, Dok. Ya. Dia mau gaya hidup sehat, Ya. mau punya anak, apakah itu akan Perbaiki. menaikkan lagi untuk stabilitasnya dia, Betul. spermanya seperti Bagi itu? para perokok sejati dan vapor sejati, ada good news buat Anda semua bahwa proses pembentukan sperma itu memakan waktu kira-kira 70 hari. Wow. Jadi misalnya tanggal 1 Januari, maka diproduksi bibit sel sperma, maka dia akan matang di bulan Maret tanggal 10, kira-kira gitu teorinya. 3 bulan ya? Sehingga kalau para perokok sejati dan vapor sejati dia berhenti 3 bulan, spermanya back to normal. Itu good news-nya, gitu ya. Maka sisi lain nih, Bu Enda ya. Bagi anaknya banyak, kalau nggak mau punya anak, rokok yang banyak. Nggak juga. Ya nggak juga gitu, jangan. Karena kan dia akan merusak paru-parunya gitu loh ya. Jadi tidak yang itu yang merusak yang lain, Dok, betul, ya. sama aja. Tapi sebagai orang menggunakan itu sebagai metode KB alami. Oh. Ya kan? Jadi tapi jangan jadikan alasan ini untuk merokok Ya, ya, betul. Dok, ya. Nggak, ini semua sisi lain lah kira-kira Sisi lain, gitu. iya. Karena saya sering dapat ini, Bu Enda, di meja praktik itu si istri kan berusaha untuk memberikan kode-kode kalau suami itu perokok gitu kan ya. Saya nggak ada komunikasi sebelumnya istri, terus saya jelaskan ini, istri langsung cocok, Dok, cocok katanya. Istri terbantukan. Karena kalau dibilangin sama istri nggak dengar, Dok. Betul. Kalau dibilangin sama dokter Emang suami biasa keras kepala, biasa lah itu. Biasa. Lelaki maunya selalu di depan. Dan di atas. Nggak pernah salah. Dan di atas. Di atas segalanya. Yang terakhir nih, Dok. Siap. Mitos atau fakta? Oke. Obat-obatan penguat dapat mempengaruhi sperma pria. Iya, jadi gini. Penguat itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang dari ginseng, ada yang ada multivitamin, ada yang dari tribulus, dari macam-macam gitu ya. Jadi memang tergantung produk yang disajikan gitu ya. Kita tinggal lihat ya komponennya, Bu Enda ya. Kalau dia komponen yang mengandung prekursor hormon, jadi bahan baku hormon, itu memperbaiki sperma oke. Tapi kalau yang tidak, ini sebenarnya nggak ada masalah. Artinya tidak berpengaruh langsung sama sperma. Contohnya ginseng ya. Ginseng itu secara teori tidak meningkatkan jumlah sperma langsung. Karena memang saya belum pernah baca yang kaitan sama hormon sih ya. Jadi dia hanya meningkatkan stamina seseorang. Sehingga kalau stamina bagus, waktu dia hubungan sama istrinya jadi bagus gitu ya. Tapi tidak menjamin sperma juga bagus. Gitu loh. Cuman kayak tadi tribulus itu memang meningkatkan jumlah hormon. Nah, yang perlu dipahami para pasangannya, kita tidak boleh mengkonsumsi sembarangan suplemen tersebut gitu ya. Misalnya kayak tribulus, itu juga tidak boleh berkepanjangan karena punya dampak yang negatif terhadap sperma. Kemudian juga ya golongan-golongan yang menghasilkan testosteron di badan lah gitu loh. Jadi kita tidak boleh berkepanjangan karena dia mengakibatkan efek negatif bagi tubuh. Jadi kalau tadi dibilang berpengaruh, ada bilang mitos ya iya, dibilang tidak ya iya, tergantung kondisinya dari suplemen yang dikonsumsi tadi. Tapi mostly sih mitos. Mitos ya. Tapi sesuatu yang memang yang berlebihan memang tidak baik ya, Dok. Sangat tidak baik, betul. Iya. Jadi mungkin pesannya nih, Dok, untuk para perokok di sana, para laki-laki yang dinyatakan tidak laki-laki kalau nggak merokok, ini apa nih, Dok? Ya, jadi perokok sebenarnya merugikan di badan ya. Apapun itu alasannya akan jadi rugi.
sebagian menggunakan sebagai media untuk menghilangkan stres ya, tapi sebenarnya itu tanda kutip pengecut karena kalau dia lupa stres kan masalah, rokoknya habis ingat lagi masalah kan ya, jadi nggak hilangin juga, Tidak menyelesaikan masalah itu. tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi saran saya ya buat para perokok yang terutama promil ya, itu sebaiknya dihindari, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang yang memang jadi gaya hidup ya, itu juga sebenarnya kurang baik ya. Di samping itu mengganggu kesehatan secara umum, yang mengganggu orang sekitar, gitu kan ya. Pasti. Kita dengar orang rokok kan nggak nyaman gitu. Jadi saran saya hindari rokok sedini mungkin, karena memang itu tidak ada efek positif sedikit pun di badan kita, termasuk vape tadi. Ya, baik dokter. Jadi selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Pastinya. Iya dokter, terima kasih banyak dokter Lutfi atas sharingnya, ya Allah. Ini bermanfaat sekali untuk kita, pengetahuan juga untuk para laki-laki di sana, di luar sana. Ya, terus ikuti observasi Hermina, yaitu obrolan seru varian edukasi bersama Hermina Depok. Dan ikuti terus acara kita untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Saya Indah Nurhafida dan Dr. Lutfi Hardianto. Kami pamit, sampai jumpa. Thank you.